Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hani Aryani, saya perwakilan dari SMA Negeri Kibin. Saya sebagai tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi yang kita perdebatkan kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan Juri terhormat, dengan proposal ini berarti pemerintah tidak mampu atau tidak berhasil untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar. Membuktikan bahwa selama ini prinsip kecerdasan dan kesejahteraan tidak terlaksanakan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, permasalahan utamanya adalah kesejahteraan Dewan Juri terhormat. Jika masyarakat sejahtera, tidak akan adanya permasalahan anak-anak yang terlantar Dewan Juri terhormat. Karena Dewan Juri terhormat, faktor terbesarnya adalah masalah ekonomi. Banyak anak-anak yang tidak keurus bukan karena kurangnya parenting, tapi karena kesibukan orang tuanya dalam mengurus anaknya. Misalnya, orang tuanya dua-duanya kerja, maka anak itu akan sendiri di rumah, di mana anak itu akan mengalami rasa kesepian dan memilih untuk bermain keluar bersama teman-temannya. Itu merupakan salah satu faktor si anak ini mempunyai mental illness atau masalah stresnya Dewan Juri terhormat, karena balik lagi itu termasuk masalah eksternal, yaitu permasalahan lingkungan dan kesejahteraan Dewan Juri terhormat. Lalu contoh yang kedua adalah banyak kasus yang orang tuanya sudah melakukan parenting dengan baik dan benar, namun si anak ini tetap saja mengalami rasa stres atau memiliki mental illness. Hal tersebut tidak bisa dicap bahwa si anak ini stres karena masalah parenting Dewan Juri terhormat. Namun banyak berbagai faktor mengapa si anak ini bisa mengalami hal-hal tersebut. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, Dewan Juri terhormat adalah lingkungan. Contohnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, Dewan Juri terhormat adalah masalah lingkungan dan kesejahteraan. Masuk pada poin saya yang pertama, yaitu secara sosiologis. Dewan Juri terhormat, pengalaman ujian-ujian di Indonesia selalu berakhir gagal serta terjadinya KKN, yaitu korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dalam proposal ini, pemerintah belum mampu untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Dewan Juri terhormat. Seharusnya parenting dimasukkan ke kurikulum sekolah, karena tes-tes seperti ini akan mengeluarkan anggaran pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan tes kelayakan ini. Apalagi jika ada oknum-oknum yang menggelapkan dana untuk tes ini, Dewan Juri terhormat. Sangat amat disayangkan sekali apabila pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk tes ini, namun tes ini akan berakhir sia-sia serta gagal. Dewan Juri terhormat, sumber daya manusia di Indonesia masih rendah, apalagi jika tes ini dilakukan secara lisan. Ungkap Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Pak Hari Hikmat dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI. Beliau menjelaskan jumlah psikolog di Indonesia kurang lebih hanya 11.500 Dewan Juri terhormat. Angka tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia tentu tidak mencukupi dan diperkirakan rata-ratanya 1:1000 atau 1 psikologi untuk 1000 pasien. Dewan Juri terhormat, jika dilaksanakan melalui tes tertulis, apakah pemerintah sudah memperhatikan pengawasan untuk pelaksanaan tes tersebut? Karena jika pengawasan tidak dilaksanakan dengan ketat, pastinya akan banyak orang-orang yang memiliki kecurangan. Kita juga perlu tahu mengapa mereka melakukan kecurangan. Faktor yang pertama adalah karena ia benar-benar ingin memiliki anak. Faktor yang kedua adalah karena ia sudah gagal berkali-kali dan ia sudah merasa lelah. Seperti itu Dewan Juri terhormat. Lalu kedua adalah secara psikologi. Dewan Juri terhormat, usia mental seseorang ketika melahirkan atau memiliki anak telah terpenuhi. Ada faktor-faktor kodrati yang membuat perkembangan mental seorang ibu atau ayah menjadi pantas. Lagi pula Dewan Juri terhormat, terjadi mental illness anak menjadi stres bukan hanya dari faktor eksternal atau hanya dari faktor parenting saja. Namun faktor internal juga bisa menyebabkan mengapa si anak ini mengalami mental illness dan mengalami stres. Contohnya adalah dari perilaku, kondisi fisik, konflik, dan emosional. Dewan Juri terhormat, lalu jika si orang tua ini gagal tes berkali-kali, pastinya ia akan mengalami stres. Yang dimana kita juga harus memikirkan sisi positif dari kedua belah pihaknya ini Dewan Juri terhormat, bukan hanya dari sisi positif anaknya saja, namun kita juga harus memikirkan bagaimana kondisi orang tuanya jika dia melakukan tes namun gagal berkali-kali. Dewan Juri terhormat, mengatasi permasalahan mental illness anak ini bukan hanya untuk tes kelayakan, bukan hanya dengan tes parenting saja Dewan Juri terhormat. Faktor genetik juga bisa mempengaruhi si anak tersebut. Misalnya, sifat emosional, sifat rasa takut dan lain sebagainya. Dewan Juri terhormat,
Bukankah calon orang tua akan terpressure? Bagaimana jika ujian ini berbayar? Dan bagaimana jika masyarakat menengah ke bawah tidak mampu membayar tes ini? Apakah ia tidak usah memiliki anak saja atau lain sebagainya? Lalu jika ujian ini gagal, apakah akan dilakukan berkali-kali sampai berhasil? Dan bagaimana jika pasangan ini layak di masa tua namun tidak subur lagi untuk menghasilkan anak? Dewan Juri terhormat, memiliki anak tidak bisa diuji hanya dari tes saja, mau itu tes tertulis maupun tes lisan. Karena pada prakteknya tidak akan segampang dan sekomprehensif itu, Dewan Juri terhormat. Tim pemerintah terlalu cepat serta instan untuk permasalahan seperti ini. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, faktor anak bisa menjadi stres itu, dan karena seperti yang sudah saya jelaskan, faktor anak bisa menjadi stres serta memiliki mental illness itu banyak faktor, bukan hanya dari faktor parenting saja, Dewan Juri terhormat. Oleh sebab itu, saya sebagai tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi kita perdebatkan kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.